Baik, saya Amar Ghazali sebagai pembicara satu akan menjelaskan tentang pengertian taflis atau pailit. Secara etimologi, at-taflis berarti pailit, tekor, atau jatuh miskin. Sedangkan secara terminologi, dalam konsep ekonomi syariah adalah at-taflis atau penetapan pailit. Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya. Menurut Ensiklopedi Indonesia, kepailitan didefinisikan sebagai ketidakmampuan pihak pengutang atau debitur, bisa orang, badan hukum, atau perseroan yang terbukti berdasar ketetapan pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utangnya yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaan, sehingga debitur tidak berhak lagi mengurus harta bendanya. Selanjutnya, penyebab taflis atau pailit. Yang pertama, perusahaan atau debitur memiliki 2 atau lebih hutang yang tidak mampu dibayarkan. Yang kedua, perusahaan kurang maksimal dalam melakukan pengamatan terhadap pergerakan atau perkembangan kompetitor hingga akhirnya tidak bisa bertahan di kompetisi pasar. Kemudian yang ketiga, perusahaan tidak mampu menyediakan atau memenuhi kebutuhan produk dan jasa yang diinginkan oleh konsumen sehingga sulit diterima dalam pasar. Selanjutnya, yang keempat, yakni harga yang ditetapkan terlampau mahal dibanding produk serupa lainnya di pasaran sehingga kalah dalam persaingan. Kemudian yang kelima, perusahaan melakukan ekspansi berlebihan hingga menyebabkan pengeluaran dan tak terkendali, mengalami penipuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yakni perusahaan melambat atau bahkan sudah tidak lagi melakukan suatu inovasi hingga ketinggalan tren bisnis. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara mencegah pailit. Yang pertama, mengelola aset. Salah satu cara mencegah pailit adalah dengan mengelola aset perusahaan sebaik mungkin. Cobalah jual peralatan-peralatan yang sudah tak terpakai dalam 5 tahun terakhir, atau ganti aset lama dengan barang produktif baru, dan bisa juga dijadikan sebagai alternatif pembayaran utang. Yang kedua, mengendalikan keuangan. Cara terpenting untuk menghindari pailit adalah dengan mengendalikan keuangan, terutama arus kepengeluarannya. Alangkah lebih baik bila pembelanjaan kurang penting dihentikan. Kemudian pastikan pula perusahaan melakukan peninjauan secara berkala. Yang ketiga, memiliki mentor. Pencegahan pailit dapat dilakukan dengan memiliki seorang mentor profesional dan kompeten, khususnya dalam melakukan restrukturisasi operasional, meningkatkan kinerja, sekaligus meminimalisir resiko kebangkrutan. Yang keempat atau yang terakhir, untuk menghindari pailit adalah dengan menindak serius segala utang. Perusahaan sebaiknya memprioritaskan pembayaran utang pada keuangan perusahaan. Kemudian penyelesaian taflis atau pailit dalam ekonomi syariah, yaitu yang pertama, mediasi adalah upaya untuk mencapai kesepakatan bersama melalui perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Mediasi juga digunakan dalam kasus kepailitan yang menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi. Kemudian tahapan proses mediasi dalam proses sengketa pailit adalah yang pertama, inisiasi mediasi, yang kedua, pertemuan awal, yang ketiga, negosiasi, dan yang terakhir yaitu perjanjian. Nah, berikutnya itu arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen yang disebut sebagai arbiter, yang akan memutuskan sengketa berdasarkan hukum atau ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Nah, adapun tahapan proses arbitrase dalam sengketa pailit yaitu yang pertama, perjanjian arbitrase, kedua, pembentukan panel arbitrase, nah ketiga, proses persidangan, yang keempat, penguasaan putusan arbitrase. Penyelesaian taflis atau pailit dalam ekonomi syariah. Yang ketiga adalah litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian dalam pengadilan. Langkah-langkah proses litigasi dalam sengketa pailit. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses litigasi untuk penyelesaian sengketa pailit. Yang pertama adalah pengajuan permohonan pailit.
berisi tentang pihak yang mengajukan, kemudian ada dokumen-dokumen yang diperlukan. Kedua adalah verifikasi permohonan pilot oleh pengadilan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah sidang awal, kemudian kedua penerimaan atau penolakan permohonan. Jika permohonan pilot diterima, pengadilan akan menetapkan hari sidang lanjutan untuk mendengarkan pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga, penetapan status pilot oleh pengadilan. Berisi tentang keputusan pengadilan. Jika pengadilan menerima permohonan pilot dan menganggap bahwa debitur memenuhi syarat untuk dinyatakan pilot, pengadilan akan mengeluarkan putusan pilot yang menyatakan debitur dalam keadaan pilot. Kedua, pembekuan aset. Seluruh aset debitur akan dibekukan dan dikelola oleh kurator untuk kepentingan proses pilot. Keempat, proses verifikasi dan klasifikasi kreditur. Berisi tentang verifikasi klaim kreditur, klasifikasi kreditur, penyusunan data kreditur. Kelima, rencana pembagian aset. Berisi tentang penyusunan rencana pembagian aset dan rencana pembayaran utang. Keenam, sidang pengesahan rencana pembayaran. Berisi tentang persetujuan pengadilan dan keputusan pengadilan. Ketujuh, pelaksanaan pembagian aset, yaitu pelaksanaan pembayaran dan laporan hasil pembagian. Kedelapan, penyelesaian dan penutupan proses pilot, berisi tentang pengawasan oleh pengadilan, keputusan penutupan pilot, dan penyelesaian utang tertunda. Contoh kasus taflis atau pilot. Kasus pilot dari PT Karya Tugas Anda oleh Li Leman Sariawon terhadap PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang memiliki hutang yang nilainya belum dapat ditentukan putusannya. PT Karya Tugas Anda tidak mampu membayar hutang terhadap PT Bank Syariah Indonesia sehingga ia dinyatakan pilot, yang mana ia harus melakukan eksekusi dengan menjual aset PT Karya Tugas Anda baik sebagai jaminan maupun non-jaminan PT Bank Syariah Indonesia. Dalam kasus pilot ini diselesaikan dengan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat sesuai dengan putusan nomor 197/, Pidana Khusus /Datar PKPU/2021/, Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.